Kembali lagi bersama saya Ayah Saika Channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah memasuki pada bab 8 ya, yaitu DHCP ARP. Nah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab 8 ini. Yang pertama ada DHCP, yang kedua ada ARP. Oke, langsung saja kita masuk penjelasan pada materi yang pertama, yaitu DHCP. DHCP memiliki kepanjangan Dynamic Host Configuration Protocol ya teman-teman. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan ya teman-teman. Broadcast domain itu adalah satu cakupan jaringan LAN ya teman-teman, yaitu Local Area Network. Nah misalnya di sini terdapat dua router ya teman-teman. Nah berarti router 2 itu yang langsung terhubung ke LAN atau PC ya teman-teman. Nah jadi router kedua itu menjadi penerus atau yang dinamakan DHCP relay ya teman-teman. Nah misalkan di sini terdapat dua router, berarti router yang kedua ini kan yang langsung terhubung ke LAN atau PC ya teman-teman. Jadi router kedua itu menjadi penerus atau yang namanya itu DHCP relay ya teman-teman. Lalu router yang satunya itu menjadi DHCP server ya. Berarti nah di sini ada DHCP cara kerja ya. Cara kerja DHCP itu bisa disebut dengan proses DORA ya. D-nya itu discover, lalu O-nya itu over, R-nya itu request, lalu A-nya ACK ya teman-teman, ACK. Ketika suatu PC ingin request atau yang bertindak sebagai DHCP client, dia request IP dari DHCP server ya teman-teman. Maka cara kerjanya si PC ini akan melakukan discover dulu. Nah, di sini kan ada tulisannya kan, servernya itu di mana ya? Nah, kemudian server DHCP-nya itu akan mereply dengan tawaran dulu. Nih, aku punya IP address ABCD, mau nggak? Nah, lalu dibalas lagi nih sama klien, mau dong, minta address yang lengkap ya. Berarti ini itu DHCP lainnya itu ingin meminta IP address yang lengkap. Nah, lalu DHCP server itu baru melakukan actionnya ya teman-teman. ACK itu action ya. Berarti dia menjawab, oke, silakan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua atau yang terakhir, yaitu ARP ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasan dan prakteknya. Nah, ARP itu memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang teman-teman digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2 ya teman-teman. Dan cara kerja ARP itu misalnya pada VPC 3 itu dia ingin melakukan koneksi ke internet. Maka nanti ARP-nya itu akan dicatat di router ya teman-teman. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana itu dicatat ketika suatu paket yang masuk ke router ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Windows-nya, lalu kita bisa klik yang IP, lalu kita klik ARP. Nah, oke, di sini nggak ada ARP ya. Ini saya hanya percobaan saja ya. Di sini kita coba untuk cek di VPC 5, misalnya VPC 5 itu mendapatkan IP berapa, lalu kita coba untuk ping internet dulu di VPC 5 ya dulu. Nah, di sini saya akan coba untuk ping VPC 5-nya ya. Nah, oke, ini sudah terhubung. Nah, IP address dan MAC address dari VPC 5 ini nanti akan dicatat di router Mikrotik ARP table-nya punya kita ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke Winbox-nya lagi. Nah, di sini sebelumnya IP untuk VPC 5-nya itu 88249 ya teman-teman. 499. Nah, di sini udah ada ya 88249 di sini. Ini adalah IP dari VPC 5 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita bisa untuk ping 888. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah terhubung. Nah, oke teman-teman, ini untuk IP VPC 5-nya punya saya, ini di sini mengarah pada Ether 2 ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa klik yang VPC 4, kita akan coba ya. Nah, kita di VPC 4 ini mendapatkan IP yaitu 88251 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba untuk ping 888 terlebih dahulu. Oke, ini sudah bisa. Kita coba untuk ping Google ya teman-teman. Sebentar, ini kok susah ya. Di sini kita coba untuk ping google.com. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya teman-teman, ping google.com. Ini teman-teman, ini sudah ada IP-nya ya 88.2051. Nah, misal di sini kita itu akan berkomunikasi dengan VPC 4-nya, kita bisa ketik saja di sini ping IP-nya dari VPC 4-nya 192.168.388.251. Nah, oke, ini sudah terhubung ya teman-teman. Di sini maaf, ini agak susah ya Winbox-nya. Nah, ini adalah IP dari VPC 4-nya ya teman. Ini saya mengeping dari VPC 5-nya.
Dan kita juga akan coba ping dari VPC 4 ke VPC 5 ya teman-teman. Di sini IP-nya berarti ping, sebentar. Ping 192 168 lalu 88 248 ya teman-teman sekali. Nah oke, ini juga sudah terhubung ya teman-teman IP dari VPC 5-nya ya. Ini saya mapping dari VPC 4 ke VPC 5 ya teman-teman. Nah kayak ini di ARP juga sudah ada ya IP dari VPC 5 yang 248, lalu IP dari VPC 4-nya yang 251 ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video bab 8 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Dadah!